Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudaraku sekalian. Nah saudara-saudara yang terkasih, beberapa hari yang lalu kita sudah menyaksikan perdebatan antara Ahmad Kainama dengan Dr. Andes Pendeta Ezra Soru, di mana topik yang dipaparkan oleh mereka berkaitan dengan historical Jesus Christ, tentang kematian, kebangkitan, penyaliban Tuhan Yesus. Nah, hal yang sangat menarik saudara-saudara, ketika Ahmad Kainama memaparkan penjelasannya terkait peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, dan dia ingin menunjukkan bukti bahwa Yesus benar-benar tidak disalibkan, tidak mati, tidak bangkit. Nah, ketika dia memaparkan penjelasannya, membuat Pendeta Ezra Soru kaget. Kita lihat sama-sama pemaparannya. Begini Pak Pendeta, yang saya tampilkan tadi itu kalau bukan sejarah apa? Gitu kan? Kan selain daripada firman Tuhan, saudara-saudara tersayang Kristen Katolik bilang juga Bible itu kitab sejarah. Tapi nggak apa-apa. Diminta satu saja bukti. Ya udah saya kasihnya satu, gitu. Akta Pilati palsu. Demikian Pak Pendeta. Kalau kita menyinggung Alkitab, memang Alkitab itu juga buku sejarah. Tapi yang Pak angkat tadi itu bukan aspek sejarahnya, Pak angkat aspek tafsirnya, hermeneutiknya. Makanya itu semakin menguatkan saya bahwa Bapak tidak mengerti apa yang Bapak maksudkan dengan historical. Lalu yang tadi Bapak om terakhir itu apa? Yang Bapak bilang itu palsu itu apa? Yang kalimat terakhir tadi? Bapak bisa jelaskan buat kita? Mengapa itu menjadi bukti bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit? Bapak tahu Akta Pilati. Saya butuh Bapak penjelasan supaya semua tahu. Akta Pilati adalah kisah yang ditulis surat oleh Pilatus kepada salah satu penguasa Tiberius, dan ternyata itu ada di dalam Gospel Nikodemus yang dianggap sebagai Gospel Gnostik oleh saudara Kristen, dan setelah diselidiki juga ternyata itu adalah Medieval Ages writings. Jadi itu adalah karya tulis dari abad pertengahan. Demikian. Oke, baik. Kalau Bapak menyinggung gospel dari Gnostik, apakah Bapak tahu bahwa justru kami orang Kristen juga menolak Injil-Injil Gnostik itu? Sehingga bagaimana Bapak menggunakan Injil Gnostik yang seperti itu, yang palsu, lalu Bapak atau yang baru muncul di abad pertengahan untuk menolak keyakinan kami dari abad pertama? Itu sama seperti kain kafan Turin tadi. Bapak angkat kain kafan Turin, Bapak bantah, kami juga nggak percaya itu. Bapak ambil angkat Gnostik lagi, kami juga nggak percaya itu. Ya. Nah itu yang saya bilang Pak, kalau Bapak ambil Injil Gnostik itu yang abad pertengahan atau setelah zamannya ini, sekarang saya nanya, ada tidak dokumen sejarah dari abad paling awal ya yang membuktikan Yesus tidak mati? Ini sebenarnya adalah secara logika itu kesalahan logika. Itu namanya fallacy, argumentum et ignorantium. Ya, argumen dari ketidaktahuan. Kesalahan argumentasi ini adalah bahwa seseorang mengklaim sesuatu benar atau salah hanya karena tidak ada bukti sebaliknya. Nah, ini kesalahan logika di mana seorang anggap sesuatu pernyataan benar karena tidak ada bukti bahwa pernyataan itu salah. Nah, itu salah. Ya, bukti bahwa makhluk asing tidak ada. Ya, bukti bahwa makhluk asing tidak ada itu adalah tidak ada bukti bahwa mereka ada. Itu kesalahan logika semacam itu. Hanya karena kita belum menemukan bukti bahwa makhluk asing itu tidak ada, itu tak bisa menjadi bukti bahwa makhluk asing itu tidak ada. Atau sekarang inilah saya ngomong gini. Saya terus terang Pak, ya, saya mencoba untuk mengenal Pak Kainama dari media sosial ini siapa sebenarnya ya. Dan saya baca di sana Bapak ini tamat S1 dari STT Jakarta,
saya tidak menyerang pribadi, jangan khawatir. Ini masalah logika. Kedua, Bapak keluar S2 dari Leiden, ketiga dari Haifa. Pertanyaannya, kalau Bapak tidak bisa membuktikan itu, apakah itu bukti bahwa Bapak tidak pernah sekolah di sana? Karena tidak ada bukti, itu menjadi bukti tidak ada. Selain itu, tahan sebentar, karena apakah benar tidak ada bukti bahwa Yesus tidak pernah mati? Saya punya bukti. Itu nanti giliran saya. Saya hanya mau menunjukkan, ini bukan penyerangan pribadi, ini mau menunjukkan bahwa logika tidak ada bukti menjadi bukti dari tidak ada, itu falasi, kesesatan berpikir. Gitu Pak. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti, buktinya adalah tidak ada bukti. Astaga naga. Ini bagaimana ini bisa disebut sebagai debat ilmiah? Itu yang menurut saya menyedihkan sebenarnya. Nah, teman-teman sudah melihat sendiri bagaimana pemaparan yang disampaikan oleh Kainama. Dia ingin menunjukkan bukti bahwa penyaliban, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus benar-benar tidak terjadi. Tetapi yang lucunya saudara-saudara, dia membuktikan dengan bukti yang tidak ada. Nah, inilah yang membuat pendeta Isra Suruh terkaget-kaget, terheran-heran, sampai mengatakan astaga naga. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apapun pertentangan, apapun yang disampaikan oleh Kainama, saya mau mengatakan bahwa semuanya itu tidak benar. Karena di dalam Alkitab sudah sangat jelas, dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan seluruh perjanjian, bahkan seluruh pengajaran yang disampaikan oleh para rasul, semua membuktikan bahwa Yesus benar-benar disalib, mati, dibangkitkan, dan naik ke surga berdasarkan kitab suci. Dan itu sangat-sangat jelas, tidak bisa dibantahkan, karena Yesus sendiri yang mengatakannya. Itu sudah sangat jelas dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka menceritakan perjalanan kisah hidup Yesus ketika dia melayani, ketika dia diserahkan kepada imam-imam dan ahli Taurat, ketika dia disalibkan, dia mati, dia bangkit dan naik ke surga, dia menampakkan dirinya kepada semua murid-muridnya. Itulah bukti kebenaran yang tak terbantahkan. Karena apa? Dia hidup selama-lamanya. Meskipun dia pernah mati, tetapi dia hidup selama-lamanya. Karena dia adalah firman Allah yang hidup. Dia adalah firman Tuhan itu sendiri. Firman Allah yang diutus oleh Bapa yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada firman-Nya, yaitu Tuhan Yesus, akan diselamatkan. Itulah seberapapun hebat Kainama ingin membuktikan, menunjukkan dia lebih cerdas. Tetapi ingat, orang-orang percaya lebih besar kuasanya karena mereka diurapi oleh Roh Kudus. Mereka bukan berkata-kata berdasarkan akal dan logika saja, tetapi diurapi oleh kuasa Roh Kudus, seperti yang dilakukan oleh pendeta Isra Suruh. Dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri saja, tetapi ada pengurapan dari Roh Kudus, sehingga membuat Kainama tidak dapat membantah setiap dalil-dalil yang disampaikan oleh pendeta Isra Suruh, sehingga membuat Kainama hanya bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa mengelus-ngelus dada, menggeleng-gelengkan kepala. Hanya itu yang dilakukan untuk menutupi segala kekurangannya. Tetapi ingat, Allah yang hidup itu tidak akan pernah bisa
ditipu, tidak akan pernah bisa diselewengkan, karena dialah firman sesungguhnya, firman yang hidup sampai selama-lamanya. Dia sudah bersama dengan Allah Bapa yang kekal dan akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya. Haleluya. Demikianlah pernyataan tanggapan saya terhadap perdebatan yang dilakukan antara pendeta Ezra Sur dengan Kainama. Sungguh luar biasa karya Allah yang dinyatakan bagi orang-orang percaya. Tetap teguh di dalam memberitakan Injil, terus melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan memberkati.